Akan masuk segmen kedua, melanjutkan menentukan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran dan bagaimana kita mengetahui apakah tujuan pembelajaran kita tercapai atau tidak. Ya. Di segmen pertama tadi, pertanyaan terakhir yang salah seorang ibu, apa yang kamu ketahui tentang suhu? Kalau kita bertanya pada siswa, apa yang kamu ketahui tentang suhu? Bu, jawabannya seperti apa? Suhu itu panas, dingin, kan apa yang mereka ketahui. Jadi, ya, nggak apa-apa. Suhu itu panas, dingin. Coba kalau saya ke sebelah, apa yang Ibu ketahui tentang suhu? Ibu ada ukuran derajatnya. Ukuran derajatnya. Coba ke sebelah lagi biar cepat boleh. Apa yang Ibu ketahui tentang suhu? Tentang panas dingin. Tentang panas dingin. Dari 3 pertanyaan, dari 3 jawaban sama tidak? Mirip-mirip, tapi beda tidak? Beda. Ya. Kalau jawaban yang berbeda-beda itu berarti dia berangkat dari persepsi pikiran yang bersangkutan, tingkat understanding-nya. Dikelompokkannya CC2. Ya. Kalau jawaban CC1 itu cenderung harus menurut literatur. Ya. Makanya kalau siswa tidak bisa jawab buku, dia bisa jawab, itu namanya di level C1. Jadi kalau kita para guru suka bertanya sama siswa, siswa nggak bisa, Pak Ibu bilang coba buka halaman tertentu dan dia bisa jawab, itu kemampuan berpikir paling rendah. Kita tidak perlu bangga kalau siswa bisa jawab itu. Ya. Dan kalau siswa belum bisa jawab dan belum pernah ajarkan, sewajarnya. Ya. Saya akan langsung kasih contoh pertanyaan yang CC1. Apa ciri-ciri kalor? Yang belum pernah belajar masuk ruang kelas, sewajarnya. Kalau dia sudah tahu ciri-ciri kalor, lantas cara berbeda, kan kalor dan suhu ada hubungannya. Ya, betul. Ibu tanya, kalau saya pegang ini panas, saya pegang ini dingin, ada hubungannya nggak dengan kalor? Ada hubungannya nggak dengan suhu? Pertanyaannya itu dijawab dengan hasil proses pikir. Proses pikirnya dia bisa lakukan karena dia sudah punya informasi ciri-ciri kalor. Ini yang perlu diberikan. Ya. Ini yang seringkali saya lihat guru-guru suka keliru. Ya. Informasi mana yang sepatutnya siswa jawab dengan membaca buku, informasi mana yang dia jawab berdasarkan hasil pemikiran. Semua yang levelnya C1 dari baca buku, YouTube atau apalah, ya. Mulai C2 sampai ke ujungnya semuanya harus dasar-dasar pemikiran. Kalau analisa C berapa? C4. Ya. Sekarang ini kita dapat ekstra tambahan bagaimana membuat assessment. Sekarang saya mau kembali ke sini lagi. Ini tadi kita baru bicara untuk mengukur pengertian. Ya, gitu. Kalau penerapan C3, apa kalimat tanyanya bahwa dia mampu menerapkan? Ada yang mau coba? Suhu dan kalor. Ada hubungan nggak suhu dan kalor? Ada. Kalau suhunya meningkat, apa yang terjadi berarti pada benda itu? Saya ulangi pertanyaannya. Kalau suhu sebuah benda meningkat, yang terjadi adalah, Ibu mikrofonnya. Kalau suhu benda meningkat, yang terjadi adalah? Suhu benda meningkat berarti dia memerlukan kalor. Kalau berarti dia menyerap kalor. Ya. Cukup. Kadang-kadang Ibu tadi bilang lagi gini, kalau dia melepaskan, ya kan? Kita tidak butuh jawab yang ditanya saja, ya.
Jadi kalau suhu benda meningkat, apa yang terjadi, Bu? Kalau suhunya meningkat, berarti dia memerlukan kalor, Pak. Memerlukan atau menyerap kalor, ya, menyerap. Kalau suhu benda menurun berarti melepaskan. Jadi apa pertanyaan yang cocok di level C3? Mikrofon. Ya. Perubahan benda atau zat dari cair ke padat melepaskan kalor. Ya, dari cair ke padat berarti melepaskan kalor. Itu mungkin kan penerapannya. Oke, pertanyaannya gimana? Itu statement. Berarti jika dari air menjadi es, maka terjadi perubahan kalornya apa? Terjadi perubahan atau memerlukan atau melepaskan kalor? Itu C3. C2. Masih C2, menguji pemahaman. Ya, Ibu tinggal geser dikit pertanyaannya itu. Ini karena guru-guru terlalu baik hati, jadi kalau ngasih tanya itu agak mudah-mudah, ya, gitu. Coba jangan terlalu baik hati, jahat sedikit lah. Biar siswa itu mikirnya agak susah. Jadi Ibu ubah dikit supaya mikirnya lebih panjang. Menggali kemampuan anaknya ya Pak. Iya. Jika dari cair, boleh saya kasih saran? Oke. Hanya itu. Buang kata jika. Kata jika itu kan sebuah peristiwa. Oke. Nah, minta siswa menjelaskan sesuatu dengan peristiwa. Apa yang perubahan kalor yang terjadi saat es mencair? Apa jawabannya? Saat air membeku. Apa jawabannya? Akan terjadi penyerapan kalor. Oke. Baik. Kita coba yang lain dulu ya. Siapa yang mau? Wah, ada semangat ini, senang banget ya. Jawabannya sudah ini, cuma karena kita mau ke C3, Ibu Fatmi betul. Cuma pertanyaannya kepada siswa mungkin berapakah jumlah kalor yang diperlukan untuk mengubah zat cair menjadi padat, atau misalnya ya jadi anak-anak mengaplikasikan sudah menerapkan rumus, mungkin kalau untuk penerapan aplikasi dia mampu untuk menghitung jumlah kalor yang diperlukan. Nah, itu betul. Namun, bukan namun ya. Kalau pertanyaannya berapakah jumlah kalor yang dibutuhkan? Ya? Dibutuhkan. Ini levelnya betul C3, tapi di PC3. Prosedur. Kan hitung. Ya? Tapi kalau kita sederhanakan di level bawahnya, yaitu CC3, tidak perlu menghitung. Ya, silakan Ibu. Harus besok ya. Soalnya cerita ya Pak. Silakan. Ketika kamu menjemur pakaian di rumah, nah, ada yang ditempatkan di bawah atap, ada juga yang di luar atap yang langsung terkena matahari. Nah, mana yang lebih cepat kering? Kenapa demikian? C berapa ya? C4 Pak. Saya tanya. Cerita tuh. Kalau kamu menjemur, terus dia, oh, ya, gitu. Itu C berapa? C2 masih. Ya. Hilangkan kata jika dan ceritanya itu. Siswa harus menerapkan. Kata menerapkan itu harusnya seperti apa? Coba. Tanya. Tolong jelaskan bagaimana proses terjadinya es. Oke. PC1 ya. Kalau bagaimana proses terjadinya S itu bisa di CC1, PC1, CC2, PC2. Belum ke C3. Bisa bagaimana terjadi proses pembuatan S atau tercipta S, bisa nggak googling? Bisa. Jadi bagaimana, karena kan dia mampu menerapkan. Berarti dia bisa pakai sehari. Hilangkan kata jikanya.
cerita ibu itu harusnya jadi ceritanya si siswa. Nah, jadi Mungkin untuk menspesifikkan Pak, kita sepakati tadi sesuai dengan penjelasan Ibu yaitu Ya. suhu Pak itu adalah saat menyerap kalor. Nah, Oke. dari situ kita bisa kaitkan dengan C3-nya. ya, Ya. Jadi kan tadi sepertinya agak kemana-mana ya. ya, Jadi agar terkerucut, kita fokuskan ke panas tadi adalah menyerap kalor. Nah, iya, betul, itu untuk memperjelas ya. Iya. Kan tadi siswa mampu menerap. Iya. Kalau tadi pertanyaan ibu seperti tadi, siswa mampu memahami namanya, ya, mampu memahami. Kita mau geser ke C3. Ayo, siapa yang mau coba? Oh, nggak boleh ya? Tidak boleh. Ya, ibu silahkan. Udah terdengar? Mungkin untuk penerapan yang C3 ini, Ya. anak ditanya mengapa mentega kalau dipanaskan meleleh. Bagaimana? Mengapa Mentega? mentega atau margarin Iya. ketika dipanaskan meleleh. Oh, minimum satu. Mengapa mentega ketika dipanaskan meleleh? Ya, itu bisa di CC3. Oke. CC3 lebih sulit lagi. Pak Jul, boleh nggak Pak? Boleh. Boleh tidak kita gunakan jawaban-jawaban dari ibu-ibu tadi sebagai pertanyaan kita? Es yang meleleh, baju yang dijemur, Iya. mentega yang dipanaskan. Boleh Sebagai- pakai itu, tapi sebagai- ubah jadi pertanyaan. Yes, sebagai Iya. jawaban untuk CC3. Itu jawabannya sebetulnya. Nah, pertanyaan apa ya? Gitu kira-kira. Apa pertanyaannya? Oke, baca. Ya. Jelaskan dengan contoh. Jelaskan dengan contoh hubungan antara suhu dan kalor. Jelaskan dengan contoh perubahan suhu yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari akibat perubahan panas. Atau jelaskan saja, tidak perlu dengan kata contoh. Tergantung nanti penjelasannya, ya. Kalau penjelasannya masih berkutat, ya, misalkan benda dipanaskan, maka meningkat suhunya. Itu sudah dekat ke C3 juga, bahkan agak nempel ke C2. Ya. Tapi ketika saya sedang mengangkat meja, lantas tubuh saya terasa panas, maka terjadi perubahan suhu di tubuh saya akibat gerak yang saya lakukan. Itu siswa mampu menerapkan ilmunya. Ya. Maka tadi saya bilang guru-guru ini terlalu baik. Di depan, jika menjemur, itu tuh jawabannya semua. Ya. Justru siswa harus bisa memikirkan apa sehari-hari yang dia bisa kaitkan sama perubahan suhu dan kalor. Udah kasih ya. Justru itulah yang harus kita ya. Baik. 1 menit lagi habis, 2 menit. Tadi sudah lebih membuat ke assessmentnya Bapak Ibu ya. Terkait suhu dan kalor, apa tujuan pembelajaran lainnya? Dari diskusi kita tadi, ya, sebenarnya ada terselip beberapa pengetahuan yang harus kita akan bahas di segmen ketiga. Terima kasih, salam guru inovatif.